Jadi Rido mau bertanya terkait dengan mata kuliah negosiasi di UNK. Jadi di sini apa aja sih fleksibilitas yang Kak tawarkan dalam hal kerja atau lokasi kerja agar untuk menarik perhatian lebih banyak kandidat gitu Kak? Oke, kalau misalnya tadi terkait lokasi kerja gitu ya, sebetulnya kalau misalnya dari NK sendiri tiap buka atau open recruitment itu udah disampaikan kalau penempatannya misal di kantor gitu. Kalau misalnya untuk yang rekrutmen manajemen trainee atau yang biasanya tuh kita ikutnya di rekrutmen bersama BUMN, itu emang udah di state juga kalau misalnya penempatannya ini di seluruh Indonesia gitu, karena kan memang apa ya, proses bisnis utama kami kan memang kontraktor gitu ya, konstruksi, dan itu kan memang proyeknya ya adanya dari Aceh sampai Papua gitu, dan balik lagi nanti tergantung kebutuhan juga gitu untuk sesuai kebutuhan perusahaan gitu untuk penempatan si karyawan nantinya gitu. Jadi ya gimana ya, kami kalau untuk lokasi sih memang tidak ada tidak ada cara khusus sih untuk menarik kandidat gitu. Yang penting kalau kami ya disampaikan aja di awal, kalau misalnya memang penempatannya di kantor ya kami sampaikan di kantor pusat di sini. Pun kalau misalnya memang nanti akan ditempatkan di proyek-proyek gitu ya akan kami sampaikan juga gitu. Rido pernah juga mendengar kalau bahwa karyawan-karyawan BUMN ini bisa negosiasi kalau misalnya mereka ingin atau tidaknya dipindahkan, mereka bisa negosiasi, itu benar nggak? Kalau misalnya untuk karyawan tetap gitu ya, kalau di sini sendiri sih sebetulnya secara defaultnya memang mengikuti surat tugas sih atau SK-nya gitu, penempatannya di mana gitu. Cuma mungkin itu balik lagi nanti kembali ke manajemen perusahaannya atau manajemen HC-nya sendiri gitu. Kalau misalnya ada case-case tertentu nih misal atau ada urgensi gitu ya, saya nggak bisa Pak ditempatkan di luar Jakarta gitu misalnya karena saat ini ada keluarga saya yang sedang sakit gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan, nggak mungkin bisa seperti itu gitu. Oke, next pertanyaannya Kak. Jadi ketika menyesuaikan paket gaji dan tunjangan buat karyawan baru itu gimana sih agar lebih menarik bagi karyawan baru terus tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan Kak? Oke, kalau misalnya untuk tadi misal untuk yang karyawan tetap ataupun yang manajemen trainee gitu ya, pun kalau misalnya memang nanti penempatannya di proyek gitu di luar Jakarta itu nanti ada tunjangan jabatannya gitu, atau kalau misalnya memang dia belum menjabat gitu ya, masih staff, itu juga ada tunjangan sebagai staff gitu karena penempatannya di proyek gitu di luar Jakarta gitu. Terus juga biasanya kalau misalnya yang di luar Jakarta itu kalau di proyek gitu ya memang mostly itu biasanya disediakan mes gitu sama proyeknya, atau kalau misalnya memang tidak disediakan mes itu ada tunjangan tersendiri gitu untuk tempat tinggal gitu kalau misalnya di proyek ya penempatannya gitu. Kalau misalnya di kantor itu kami memang tidak ada tunjangan tempat tinggal gitu atau disediakan mes gitu. Tapi kami tawarkan dalam bentuk lain, misal kalau misalnya di kantor itu gajinya yang diterima sama karyawan itu belum termasuk insentif lembur gitu. Jadi kalau misalnya karyawan nanti lembur, insentif lemburnya terpisah dari gaji yang didapatkan tiap bulannya gitu. Terus juga kami menyediakan kalau di kantor itu ada member parkir gitu. Jadi kalau misalnya karyawan bawa kendaraan pribadi ke kantor itu bisa didaftarkan SNK-nya, jadi parkirnya gratis gitu sebagai gantinya. Oke, berikutnya apa aja sih tantangan terbesar Kakak pas menghadapi karyawan sebagai Iksar? Kakak gimana sih cara menghadapi tantangan terbesar menurut Kakak paling sulit gitu selama jadi Iksar ini? Oke, karena aku di rekrutmen mungkin tantangannya itu mendapatkan kandidat yang cocok sih, karena kalau misalnya kami atau NK Open Recruitment gitu ya, itu emang yang apply itu banyak gitu, kandidatnya bisa sampai 1000-an gitu bahkan. Cuma
banyaknya itu Kualitasnya. banyaknya itu yang nggak sesuai kualifikasi gitu, karena mungkin banyak juga orang-orang ini yang mindsetnya ya udahlah apply dulu aja, kali aja nyangkut gitu, kali aja dilirik, kali aja masuk gitu. Nah itu sih yang bikin yang bikin tantangan tersendiri, karena jadi waktu untuk screeningnya kan jadi lebih banyak ya gitu, dan ternyata setelah di screening pun jumlah kami sih menyebutnya shortlist gitu ya, yang memang sesuai kualifikasi itu sedikit gitu. Paling tantangannya itu sih, jadi yang membuat waktu rekrutmennya juga lebih panjang gitu. Ketika Kak merekrutmen itu menggunakan HIS nggak Kak? Kalau boleh tanya. HIS, HRIS. Oh, HRIS. Ya, HRIS. Oke, kalau misalnya di saat ini sih kami ada website e-rekrutmen tersendiri, cuma memang itu belum terintegrasi dengan HRIS yang dipakai Nindya Karya gitu. Untuk next pertanyaannya, gimana sih perusahaan mengukur keberhasilan dari negosiasinya? Terus ada indikator atau KPI tertentu nggak, atau kayak performa indikatornya? Ini berarti negosiasi terhadap apa nih Mas, ke kandidat gitu ya? Kandidat, Oh, ya. oke. Kalau negosiasi ke kandidat untuk KPI-nya, aku saat ini KPI-nya udah nggak mendetail seperti itu sih Mas. Jadi lebih ke KPI ku saat ini adalah persentase jumlah permintaan karyawan atau personel baru yang terpenuhi gitu dibanding dengan permintaannya gitu. Misal dalam 1 tahun itu ada 10 permintaan personel baru nih gitu. Nah, KPI ku adalah berapa banyak tuh dari 10 itu yang bisa aku penuhi gitu, atau yang bisa aku dapatkan dari proses rekrutmen gitu. Kalau misalnya bisa 10-10-nya ya alhamdulillah gitu, berarti kan KPI ku 100% gitu ya. Nah nanti ya kalau misalnya cuma 8 ya paling tinggal dibikin aja persentasenya berapa gitu. Jadi Berarti langsung kayak target gitu. ya. Oke, mungkin itu aja yang ditanyain Kak. Oh gitu, Makasih atas oke. waktunya, Kak. Oke, sama-sama Mas Ridho. Oke, udah. Oke, udah cukup.